Sekian lama bersamamu, telah banyak ilmu kau beri padaku, oh guruku. Engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mungkin untuk kali ini kita bertemu pertemuan yang ketiga ya. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu setelah kita mempelajari tentang letak astronomis. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, doa Bapak yang pimpin, nanti kalian mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadikas sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa tibai rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaqi mi masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Seperti biasa, Bapak selalu doakan mudah-mudahan kalian selalu dan seterusnya menjadi anak yang soleh, anak yang selalu berbakti terhadap kedua orang tua kalian, dan mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua kalian. Bahkan mungkin kalian dapat memberikan syafaat buat orang tua kalian nanti kelak di akhirat seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak seperti biasa Bapak akan memberikan sedikit motivasi nih ya. Video ini dibuat pada hari Minggu 15 Agustus 2021. Nih. Hari Minggu biasanya untuk sebagian orang ini merupakan hari yang dinanti-nanti. Karena dengan hari Minggu, orang selalu berharap menjadi suatu hari yang menyenangkan atau membahagiakan. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dipikir-pikir menurut Bapak, sungguh menyedihkan kalau orang memiliki pendapat seperti itu. Karena kita tidak harus menunggu hari Minggu untuk berbahagia. Tetapi jadikanlah setiap hari ini merupakan hari yang menyenangkan. Nah, contoh misalkan seperti ini. Bapak bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, kalau Bapak menganggap sebuah pekerjaan ketika mengajar, maka di pundak Bapak ini akan ada beban. Nah, seperti itu. Jadi ada beban. Jadi kesananya merasa capek. Nah, seperti itu. Tapi kalau merubah mindset bahwa mengajar itu merupakan kegiatan yang menyenangkan, maka pasti Bapak akan merasa bahagia setiap harinya. Seperti itu. Dan Bapak tidak menganggap mengajar itu merupakan sebuah beban, karena kalau menjadikan sebuah beban akan terasa capek. Begitu juga kalian, misalkan ketika kalian belajar, tolong jangan dijadikan pembelajaran ini menjadi sebuah beban, karena kalian juga akan merasa capek. Tapi jadikanlah pembelajaran ini merupakan kegiatan yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan selalu kalian mengikuti perkataan orang lain. Nah, kalian harus punya prinsip. Nah, seperti itu. Kalau ada sesuatu yang kalian tidak suka, tolong ungkapkan kepada teman-teman kalian. Misalkan seperti ketika misalkan kalian sedang beristirahat di rumah, datang misalkan teman kalian untuk mengajak bermain. Kalau kalian tidak mau, ungkapkan. Jangan hanya menuruti perkataan orang, tetapi kalian menjadi korban. Nah, seperti itu. Kalian yang tadinya pengen istirahat, terpaksa untuk mengikuti
kemauan orang lain. Sama Bapak juga kalau ada orang yang misalkan mengajak kemana-kemana, kalau Bapaknya tidak mau, Bapak tidak turuti karena Bapak tidak mau hanya untuk menuruti orang lain, Bapak yang menjadi dikorbankan seperti itu ya. Yang ketiga, tolong kalian harus bisa menjaga waktu. Jadi waktu itu kan 24 jam, 24 jam itu kalau kita bagi menjadi 3, itu ada 8. 8 yang pertama biasanya kita gunakan untuk istirahat atau untuk tidur. Nah, 8 yang kedua biasanya kita lakukan untuk aktivitas. Contoh misalkan kalian belajar, masukkanlah ke sana belajar ke 8 jam yang kedua. Terus juga misalkan kegiatan sholat. Nah, sholat misalkan 10 menit kali 5, 1 jam. Masukkan ke 8 jam yang kedua. Nah, misalkan yang menjadi permasalahannya 8 jam yang ketiga. Nah, apakah 8 jam yang ketiga ini kita gunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang positif ataukah yang kurang baik, nah seperti itu. Nah, di sini kalian yang harus bisa memilih seperti kalian tadi ya, misalkan bermain. Bermain itu boleh bermain sebagai untuk merefresh supaya kita menjadi lebih semangat. Tetapi jangan sampai justru bermainnya ini menjadi hal yang utama, nah seperti itu ya. Nah, tolong gunakan 8 jam yang ketiga ini untuk hal-hal yang positif. Jadi motivasinya yang pertama, jadikan setiap harinya ini merupakan kegiatan hari yang menyenangkan. Jangan dijadikan beban. Yang kedua adalah jangan selalu menuruti perkataan orang lain. Karena orang lain juga kalau kita belum tentu bisa menolong kita. Nah, seperti itu. Jadikanlah bahagia untuk diri kalian sendiri. Yang ketiga adalah tolong bisa membagi waktu untuk sebaik mungkin. Mungkin itu saja motivasi untuk hari ini. Kita akan masuk ke materi. Silakannya untuk menyimak. Baik, jadi sudah muncul ya PPT-nya. Jadi kita akan belajar tentang letak geografis dan geologis. Jadi tujuan pembelajaran kita, setelah kemarin kalian sudah mempelajari tentang letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur, di mana fungsi garis lintang itu untuk menentukan musim dari 0 sampai 23,5 derajat lintang utara maupun dari 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan, maka negara yang berada wilayah tersebut adalah pasti beriklim tropis. Karena Indonesia berada pada posisi 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, maka otomatis Indonesia ini memiliki iklim tropis, yaitu hanya memiliki 2 musim, yaitu adalah musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya kita akan belajar tentang letak geografis ya, geografis dan letak geologis. Baik. Jadi sekali lagi kita ulang bahwa letak Indonesia ini bisa dilihat dari letak astronomis. Yang kedua yang kita akan pelajari itu adalah letak geografis, yaitu letak suatu wilayah yang sebenarnya. Jadi misalkan gini, diilustrasikan ketika misalkan kalian menaruh sebuah gelas di sebuah meja. Nah, entah itu misalkan terserah kalian ya, mau di tengah, mau di pinggir, mau di mana, terserah kalian. Nah, ibaratkan saja gelas itu adalah merupakan Indonesia. Nah, kalau mejanya itu adalah dunianya. Jadi ketika kalian menaruh sebuah gelas, nah letak gelas pada meja itu sebelah mana? Nah, sama seperti itu. Jadi ketika gelas ini diibaratkan menjadi sebuah negara, misalkan Indonesia, maka letak Indonesia pada sebuah dunia itu letaknya seperti apa? Itu adalah letak geografis. Jadi letak geografis itu adalah bisa mudahnya adalah letak yang sebenarnya. Nah, sedangkan kalau letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan jenis batuan yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti juga kalian akan mempelajari tentang mengetahui manfaat dari ketiga
pembelajaran di atas tadi ya. Apa itu letak astronomis, manfaatnya seperti apa, letak geografis seperti apa, dan letak geologis seperti apa. Nanti kita masuk ke materinya lebih dalam lagi. Kemarin juga kalian sudah menggambar tuh peredaran semu. Nah, Indonesia karena berada di garis khatulistiwa, nah hanya 6 derajat ke atas dan 11 derajat ke bawah, berarti matahari selalu melewati Indonesia. Maka matahari itu akan bersinar sepanjang tahun. Nah, sudah dijelaskan juga kenapa hujan juga turun sepanjang tahun. Karena Indonesia itu dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin yang bertiup selama 6 bulan sekali. Ada yang bertiup dari Asia ke benua Australia, karena ini melewati lautan yang luas, yaitu Samudra Pasifik, maka Indonesia mengalami musim hujan. Dari September, ini mulainya dari September ya, sampai Maret. Ada juga angin yang bertiup, angin muson, angin musim, angin monsun, itu juga sama saja, yang bertiup dari benua Australia menuju ke benua Asia. Karena ini melewati lautan yang sempit, kalian bisa lihat kemarin ya lautan, atau kalian bisa simak video sebelumnya. Nah, ini mengakibatkan uap air yang di bawahnya itu sedikit. Maka ketika melewati Indonesia, maka mengalami musim kemarau. Nah, itulah mungkin letak Indonesia secara astronomi. Yang kedua itu tentang waktu. Nah, kalau letak waktu itu ditentukan oleh garis bujur. Nah, kan kalau kemarin sudah dibahas waktunya, titik nol waktunya ada di kota Greenwich di London di Inggris. Nah, ini setiap bergeser 15 derajat itu menandakan perbedaan waktu 1 jam. Jadi misalkan karena ini bumi ini bulat, nah jadi sudutnya adalah 360. Terus bumi kalau berputar, satu putarannya itu waktunya adalah 24 jam. Jadi kalau kalian melihat globe, kalau globe diputarkan satu kali, itu berputarnya selama 24 jam atau 1 hari. Nah, berarti 360 dibagi 24 sama dengan 5. Jadi kalau garis bujur digeser misalkan ke timur 15 derajat, maka posisi semula dengan posisi yang selanjutnya itu memiliki perbedaan waktu 1 jam. Bergeser lagi 15 derajat memiliki perbedaan 1 jam lagi. Bergeser lagi 15 memiliki perbedaan waktu 1 jam. Nah, teruslah seterusnya seperti itu. Nah, dari titik nol waktu ke Indonesia bagian barat atau 95 derajat bujur timur, kan paling barat Indonesianya posisinya 95 derajat bujur timur. Nah, ini memiliki perbedaan waktu sebanyak 7 jam. Jadi gampang saja, 95 dibagi 15, berarti sekitar 7 jam, nah, seperti itu. Nah, itulah fungsi kalian mempelajari letak astronomi. Nah, silakan kalau ada yang kurang mengerti, kalian bisa simak video sebelumnya. Kalau ada yang kurang mengerti juga, silakan ditanyakan ke Bapak ya, seperti itu ya. Nah, letak geografis. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nah, ini merupakan gambar tentang peta dunia. Nah, jadi kalau dunia ini sebetulnya ada dua, ada benua, ada lautan. Nah, kalau benuanya kita ya itu ada 5. Jadi ada benua Asia, merupakan benua yang paling besar. Nah, ini merupakan benua Asia. Nah, benua Asia ini berbatasan dengan benua Eropa. Jadi sebetulnya ini menyambung ya. Jadi satu daratan. Kenapa ini dipisahkan? Karena orang Eropa ini memiliki kebudayaan yang berbeda atau karakteristik yang berbeda dengan orang Asia. Maka ini dipisahkan menjadi sebuah benua. Yang benua yang terbesar kedua adalah benua Amerika yang sebelah sini. Nah, ini adalah merupakan benua Amerika. Jadi benua Amerika ini merupakan benua yang terluas kedua.
Nah, ini juga benua Amerika ini merupakan benua yang paling panjang. Jadi karena benua Amerika ini membujur dari utara dari sini nih ke wilayah selatan sini. Nah, ini adalah benua yang terluas yang kedua. Nah, benua yang terluas ketiga adalah benua Afrika. Nah, ini adalah benua Afrika. Nah, selanjutnya yang keempat ada benua Eropa. Ini benua Eropa di atasnya. Nah, ini benua Eropa merupakan benua yang terluas yang keempat. Nah, yang terakhir adalah benua Australia. Nah, ini benua Australia. Nah, benua Australia memiliki keunikan. Jadi satu benua ini dikuasai oleh satu negara, yaitu adalah benua negara Australia. Nah, lalu bagaimana posisi Indonesia? Nah, ini Indonesia. Nah, seperti tadi, kalau diibaratkan ketika kalian menaruh sebuah gelas di meja, nah ini adalah gelasnya. Indonesia ini adalah gelasnya. Nah, ini kotak ini merupakan mejanya. Jadi posisi Indonesia ini seperti apa? Nah, kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, seperti itu. Mudah kan ya? Nah, nah sekarang gambarnya kita perjelas lagi. Nah, seperti ini. Nah, baik. Ini Indonesia. Lalu letak Indonesia yang sebenarnya ini seperti apa? Nah, ini kalian bisa lihat, ini Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau ini garis bujurnya ini kan 95 bujur timur ya. Nah, kalau di sini kursornya bergerak ya. Nah, kalau di sini adalah 141 bujur timur. Nah, panjangnya dari sini ke sini. Nah, benua Indonesia ini berada pada belahan bumi bagian timur. Sekali lagi, berada pada belahan bumi bagian timur. Kenapa bagian timur? Itu bisa dibuktikan dari garis bujurnya saja, anak-anak ya. Jadi 95 bujur timur, 141 bujur timur. Jadi pembagiannya Indonesia ini berada pada belahan bumi bagian timur. Karena titik nolnya tadi kemarin sudah dibahas itu berada di kota Greenwich ya. Nah, dari Greenwich ke sebelah kanan adalah wilayah bagian timur. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau secara geografis nih kita lihat, ini kan Indonesia. Berarti Indonesia ini berada di antara dua benua ya. Nah, di sini di bagian atas ini merupakan benua Asia. Nah, Bapak, apakah Indonesia ini termasuk benua Asia? Betul, benua Asia. Tapi benua Indonesia ini merupakan bagian dari benua Asia sebelah selatan. Jadi, kalau di sebelah baratnya, benua Asia ini berbatasan dengan benua Eropa. Di situ ada pegunungan Ural, ada Selat Dardanella, ada Laut Hitam, ada Laut Kaspia, ada Laut Merah. Nah, ini merupakan bagian baratnya. Nanti kalian mungkin belajar di kelas 3. Lalu di sebelah selatannya, di sebelah utaranya ada Samudra Arktik. Kalau di sebelah timurnya ada Selat Baring. Jadi Selat Baring ini memisahkan antara benua Asia dan benua Amerika. Nah, terus juga ada Samudra Pasifik. Nah, di sebelah selatannya, nah ini ada benua, ada negara Indonesia. Nah, seperti itu dan Samudra Hindia. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu Indonesia juga maaf tadi, jadi benua negara Indonesia ini diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bisa kalian lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Nah, ada Samudra Hindia. Nah, di sini Samudra Hindia bisa kalian lihat ya. Nah, selanjutnya ada ada Samudra Pasifik. Nah, ini merupakan Samudra Pasifik ya. Nah, ini kalian mungkin gambar ini dapat lebih mengilustrasikan posisi Indonesia secara geografis. Lalu apa keuntungannya letak Indonesia secara geografis? Nanti kita akan bahas pada selanjutnya. Nah, kalau misalkan lalu letak
geografis Indonesia juga bisa dilihat dari batasan-batasan wilayah yang dimiliki oleh Indonesia. Contoh misalkan rumah kalian ya, rumah kalian misalkan sebelah kanannya berbatasan dengan siapa, sebelah kirinya berbatasan dengan siapa, nah, seperti itu. Nah, negara Indonesia juga bisa dipisahkan seperti itu, ya. Nah, Bapak sudah gambarkan nih. Nih, letak geografis Indonesia. Coba kita lihat. Ini ada peta kecilnya, ada pembagian wilayahnya. Kalau di sebelah barat, nah ini pasti ada Samudra Hindia. Nah ini kan Samudra Hindia berarti ini adalah di sebagian barat. Nah, lalu di utaranya ada Selat Malaka, ada Singapura, ada Laut Cina Selatan dan Malaysia Timur. Nah, Bapak perjelas lagi fotonya. Nah, di sini. Nah, ini ada Selat Malaka. Ini merupakan batasnya seperti itu. Nah, harus kalian ketahui bahwa di dunia ini ada sebuah pasar yang biasa digunakan untuk berdagang. Nah, di sini ada Selat Malaka, di Asia Tenggaranya, ada juga di Eropanya atau di Asia di bagian atasnya di kota Turki ya, itu merupakan kota Konstantinopel. Nah, ini merupakan kota perdagangan di dunia pada waktu itu. Nah, seperti itu ya. Terus juga di bagian sebelah utaranya ada Malaysia, ini merupakan Malaysia sebelah timur. Jadi ada Malaysia, ada Selat Malaka. Nah, di sini juga ada Singapura. Nah, lalu di sebelah sininya ada Laut Cina Selatan. Nah, ini merupakan Laut Cina Selatan. Jadi di atas Kalimantan, nih Kalimantan, di sini ada Laut Cina Selatan. Nah, ini kursornya bergerak ya. Nah, ini Laut Cina Selatan. Di sini juga ada Filipina, ya. Tadi Singapura sudah ya. Ada Selat Malaka. Di sini ada Filipina. Nah, kalian juga harus tahu nanti Filipina ini merupakan sebuah negara yang tidak memiliki batasan darat dengan negara lain. Jadi kalau Filipina itu dikelilingi oleh lautan. Jadi tidak memiliki batasan darat dengan negara lainnya. Hanya ini adalah Filipina. Nah, seperti itu ya. Baik. Selanjutnya nah, belahan bumi bagian selatan ya. Tadi utara. Nah, sekarang selatan. Nah, kalau belahan selatan di sini ada Laut Samudra Hindia di bawah ya. Nah, kalau kembali lagi di sini. Nah, di sini tetap ada Samudra Hindia. Nah, di sini. Nah, di sini. Terus juga Bapak perbesar lagi petanya. Nah, di sini ada Laut Arafura. Nah, Arafura di sebelah di bawahnya Papua. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelah selatannya. Terus juga ada Laut Timor. Nah, Timor ini Timor Leste ya di bawahnya. Nah, kalau mungkin kalian tahu ya bahwa Timor Leste ini dulunya adalah merupakan provinsi dari Indonesia. Tapi sekarang sudah menjadi sebuah negara. Nah, ini merupakan batasan lautnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sebelah timurnya, di sini ada Papua Nugini. Bisa dilihat dari sini ya. Nah, ini adalah Papua Nugini. Nah, jadi kalian sudah tahu batasan wilayah barat, batasan wilayah utara, batasan wilayah timur, dan batasan wilayah selatan. Nah, itulah letak Indonesia secara geografi. Nah, lalu apa pengaruh letak Indonesia secara geografis? Nah, yang pertama, kalian harus tahu bahwa letak Indonesia secara geografis itu, Indonesia ini berada di jalur perdagangan. Nah, Bapak tulis ya. Jadi di antara dua samudra, nah ini merupakan jalur perdagangan. Nah, pusat perdagangannya itu ada di Malaka dulu. Nah, seperti ini. Nah,
Jadi jalur ini merupakan jalur perdagangan. Jadi orang yang berdagang dari benua Asia, misalkan mau berangkat misalkan ke Cina atau ke mana, orang India mau berjualan ke wilayah mana, pasti melewati Selat Malaka dengan menggunakan perahu. Nah, dulu kan ketika berlayar itu masih dengan menggunakan atau tergantung dengan angin. Jadi kan ada angin muson barat, ada angin muson timur. Jadi kalau angin muson barat ini angin yang membawa eh, Indonesia memiliki musim hujan. Jadi otomatis kalau seperti itu anginnya bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Ini disebut dengan angin muson barat. Nah, kalau angin muson timur itu bergerak dari benua Australia ke misalkan ke Asia. Nah, kalau orang mau melewati Selat Malaka ini menuju misalkan ke Indonesia dari Asia, dari benua Asia yang di atas, otomatis ini pasti akan menunggu ketika musim hujan. Karena angin yang bertiupnya itu adalah angin muson barat. Nah, jadi bertiupnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya seperti itu. Kalau misalkan mau ke arah sebaliknya, pasti menggunakan angin muson timur. Nah, karena pada masa itu masih menggunakan teknologi layar, nah seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya, Indonesia ini kaya akan flora dan fauna. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini adalah kaya akan kekayaan alam, baik flora maupun faunanya. Terus juga Indonesia itu kaya akan sumber mineral. Misalkan emas, itu kan di Papua ada berlian, ada batu bara, nah, dan sebagainya. Nah, Indonesia merupakan jalur perdagangan, Indonesia kaya akan sumber daya alam, otomatis ini merupakan anugerah buat kita, buat negara kita. Karena Indonesia mampu menghasilkan devisa. Atau kan dari hasil Indonesia bisa mengekspor ya, mengekspor barang hasil mineralnya seperti itu ya. Selanjutnya, memiliki iklim musim. Nah, letak Indonesia secara geografis ini adalah memiliki iklim musim. Jadi, iklim musim itu kan yang tadi itu ya. Jadi, Indonesia ini memiliki curah hujan yang tinggi. Maksudnya ketika musim hujan, jadi walaupun musim kemarau Indonesia ini turun tetap musim hujan karena ada penguapan walaupun jumlah hujannya tidak selebat musim hujan, terus juga matahari itu bersinar sepanjang tahun, ini menyebabkan tanah Indonesia menjadi subur. Nah, ini cocok untuk dijadikan sebagai usaha perkebunan. Nah, ini manfaat dari memiliki iklim musim. Nah, selanjutnya, karena Indonesia secara geografis ini merupakan jalur perdagangan, jadi Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Nah, baik dari seni, baik dari bahasa, dari peradaban dan agama. Nah, kalian harus ketahui bahwa dulu nenek moyang kita sebetulnya sudah mengenal kepercayaan. Tapi kepercayaannya bukan berupa agama. Jadi animisme dan dinamisme. Kalau animisme ini percaya pada kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Jadi percaya kepada roh nenek moyang dan sebagainya. Itu merupakan animisme. Kalau dinamisme itu percaya pada kekuatan benda-benda. Jadi suatu benda itu dianggap memiliki kekuatan. Nah, ini dinamisme. Lalu muncullah karena melalui jalur perdagangan itu ya, maka datanglah agama Hindu. Jadi agama yang pertama datang ke Nusantara ini merupakan agama Hindu. Nah, setelah agama Hindu datang juga agama Buddha. Mungkin nanti lain waktu Bapak jelaskan ya lahirnya agama Hindu sama agama Buddha ini seperti apa. Lalu setelah agama Hindu, agama Buddha, lalu agama Islam. Nah, agama Islam datang. Ini juga
ada yang menyatakan bahwa ketiga agama ini disebarkan oleh ada yang pedagang, nah seperti itu. Banyak teorinya ya. Ada kalau Hindu itu ada teori Brahmana, nah seperti nanti kita akan bahas. Terus yang selanjutnya setelah Islam datanglah agama Kristen, Katolik, lalu Islam Protestan. Kalau ini datangnya itu ketika orang-orang Eropa datang ke Nusantara, baik Portugis maupun Belanda. Kenapa mereka berdatangan? Yaitu untuk mencari rempah-rempah. Karena Indonesia ini merupakan negara yang kaya. Pada saat itu kota Konstantinopel yang tadi Bapak sebutkan, kota yang berada di Turki ini ditutup karena oleh Sultan Muhammad II. Nah, setelah ditutup mereka kebingungan. Mereka biasanya membeli rempah-rempah ini di kota Konstantinopel. Tetapi setelah kota Konstantinopel itu ditutup, otomatis mereka terpaksa mencari rempah-rempah. Nah, berlayarlah mereka mencari rempah-rempah. Ada Portugis, ada Spanyol. Nah, mereka berlayar mencari rempah-rempah. Singkatnya, nanti kita akan bahas. Ini karena bukan masa untuk menjelaskannya ya. Singkatnya, mereka berdatanganlah ke Indonesia dengan membawa agama. Itu agama Kristen Katolik yang dibawa oleh Portugis dan Kristen Protestan yang dibawa oleh Belanda. Bahkan kan kalau sudah kalian ketahui bahwa bangsa Belanda ini menjajah Indonesia dalam kurun waktu 350 tahun atau 3,5 abad. Nah, yang mau Bapak utarakan atau aman buat kalian karena mungkin kebudayaan-kebudayaan asing ini datang ke Indonesia, kita harus bijaksana dalam menyaring kebudayaan-kebudayaan asing. Karena tidak semua kebudayaan asing itu baik, tidak semua kebudayaan asing itu cocok kita terapkan. Nah, karena kita juga memiliki nilai-nilai yang harus kita taati, seperti misalkan norma yang harus kita taati, nah, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai kearifan lokal yang harus kita pegang teguh, nah, seperti itu ya. Nah, itulah data Indonesia secara geografis. Jadi dapat kita simpulkan letak Indonesia secara geografis ini adalah Indonesia itu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, di antara dua samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, karena Indonesia berada pada jalur perdagangan, nah ini sangat menguntungkan sekali buat bangsa Indonesia. Nah, kalau batasannya sebelah barat, sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, silahkan kalian pelajari lebih mendalam lagi. Kan tadi juga Bapak sudah sebutkan di video ini ya, letak-letaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, kekayaan alam Indonesia juga melimpah. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal di Indonesia ini sebetulnya kita harus bersyukur. Karena kita nyaman tinggalnya. Tidak seperti di negara-negara lain yang siangnya panjang, yang malamnya sedikit. Nah, seperti itu. Musim panasnya sedikit, musim dinginnya panjang, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke letak Indonesia secara geologi. Nah, kita tadi pada awal pertemuan kita sudah dibahas bahwa letak secara geologi itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuannya. Nah, dulu kalau di pelajaran yang dulu-dulu itu dipelajari tentang litosfer, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan langsung saja bagaimana letak Indonesia secara geologis. Baik, kita ke gambar selanjutnya. Nah, harus kalian ketahui bahwa Indonesia ini dilalui oleh dua jalur pegunungan. Nah, ada pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, di sini
dimulainya dari pegunungan Andes. Ini berada di benua Amerika Selatan. Nah, di sini ini kursornya bergerak ya. Nah, dari sini terus menyambung, pegunungan ini nyambung sampai ke pegunungan Rocky. Nah, di Amerika. Nah, seperti ini ya. Nah, pegunungan Rocky. Jadi jalur warna biru ini merupakan jalur pegunungan. Nah, gunung-gunung yang berada di sini merupakan gunung yang aktif. Jadi seakan-akan gunung ini suatu saat bisa meletus, ya, sebagainya. Terus masuk ke kepulauan Jepang, di sini Jepang, nah seperti itu ya. Terus juga ke Taiwan masuknya, terus juga ke Filipina, di sini ke Filipina. Nah, masuk ke Indonesianya ke Pulau Sulawesi. Nah, Sulawesi Utara. Lalu masuk ke Halmahera, lalu ke Papua, lalu ke Selandia Baru. Nah, berakhir di Samudra Pasifik. Ya. Nah, ini merupakan jalur pegunungan Pasifik. Yang selanjutnya yaitu jalur pegunungan Mediterania. Nah, kalau Mediterania ini dari Laut Tengah atau Laut Mediterranean. Nah, seperti ini ya. Jadi dari pegunungan Atlas, Pyrenees, nah, terus juga ke Himalaya yang ada di India ya, Himalaya, terus juga masuknya ke Indonesia. Nah, ini maaf, pegunungan Himalaya di sini. Nah, masuk ke Indonesianya itu adalah ke Pulau Sumatera. Nah, ini Sumatera terus ke Pulau Jawa, ke Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. Nah, ini merupakan dua jalur pegunungan. Ada jalur pegunungan Pasifik yang bermula dari Amerika, dari pegunungan Andes. Ada yang jalur pegunungan Mediterania. Nah, dari Laut Tengah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada mengakibatkan dua dampak. Itu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya, kita dampak negatifnya dulu ya. Nah, dampak negatifnya adalah bahwa bangsa Indonesia ini rawan akan bencana, baik bencana vulkanik ataupun bencana tektonik. Nah, kalau vulkanik, nah ini adalah peristiwa keluarnya magma dari perut bumi. Jadi seperti gunung meletus gitu ya. Nah, ketika misalkan gunung ini bergetar, tanda-tanda akan mengeluarkan magma. Nah, ketika keluar, nah ini merupakan bencana vulkanik. Nah, kalau yang kedua, bencana tektonik. Nah, kalau tektonik ini merupakan pergesekan dari dua lempeng. Lempeng bergeser, nah bertumbukan, itu akan mengakibatkan gempa tektonik. Nah, sama-sama berbahaya, tetapi yang paling membahayakan adalah gempa tektonik. Karena kalau gempa tektonik ini tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Nah, seperti itu. Kalau gempa vulkanik, kalau seperti gunung meletus, itu dapat diketahui tanda-tandanya. Misalkan binatang turun, terus juga misalkan pohon-pohon jadi apa ya? Jadi kepanasan gitu ya, jadi panas, layu-layu gitu. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri gunung akan meletus. Hewan-hewan turun. Nah, seperti itu. Itu dapat diketahui aktivitas gunung tersebut. Nah, sehingga ketika misalkan gunung itu meletus, masyarakat yang hidup di sekitarnya itu bisa dievakuasi, anak-anak ya, dievakuasi atau dipindahkan. Nah, seperti itu adalah gempa vulkanik. Sama-sama berbahaya. Cuman kalau lebih berbahaya lagi adalah gempa tektonik. Kalau gempa tektonik yang ukurannya besar, nah seperti ini dapat mengakibatkan tsunami seperti yang di Aceh. Nah, ini kan kejadian yang tsunami yang di Aceh tahun 2004 itu, ini tidak disangka-sangka nah seperti itu akan terjadi gempa sebesar itu. Atau misalkan gempa tsunami yang di Jepang.
Itu juga merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka. Ketika terjadi tumbukan misalkan terus juga mengakibatkan gelombang tsunami, tidak ada persiapan sama sekali. Sehingga orang yang di sekitarnya tersapu oleh gelombang tsunami. Sehingga memakan korban banyak nyawa. Nah, seperti itu. Jadi harus kalian pahami bahwa gempa yang paling berbahaya ini di antara dua gempa ini adalah gempa tektonik. Nah, itulah salah satu dampak negatif ketika kita dilalui atau bangsa kita dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selanjutnya apa dampak positifnya? Nah, karena kita dilalui oleh dua jalur pegunungan ini, kita menjadi wilayah yang subur. Nah, jadi dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini merupakan wilayah yang subur. Jadi yang pertama bisa dijadikan misalkan sebagai alat bercocok tanam. Kalau dataran rendahnya misalkan dijadikan perkebunan. Kalau hutannya bisa dibikin apa gitu ya seperti itu. Ini itulah dampak positifnya. Selanjutnya dampak positifnya juga adalah Indonesia ini kaya akan bahan mineral seperti tadi ada minyak bumi. Kan di Asia Tenggara, wilayah Asia yang memiliki cadangan minyak bumi besar ini adalah Arab, Timur Tengah, terus Indonesia bagian Asia bagian selatan itu di Indonesia dan di Asia bagian timur. Nah, Indonesia ini sebetulnya kaya akan minyak bumi. Nah, seperti itu ya. Terus juga ada emas, ada misalkan seperti di PT Freeport itu di Papua, nah, seperti itu. Terus dataran tingginya, dataran rendahnya bisa dimanfaatkan. Jadi dampak positifnya adalah Indonesia memiliki tanah yang subur dan kaya akan mineral. Itu adalah dampak positif dari letak Indonesia secara geologi. Nah, yang ketiga setelah kita mempelajari letak geologis adalah bentang alam Indonesia. Jadi bentang alam Indonesia ini dibagi menjadi 3. Dari 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, kalau kita panjangkan, berarti ini memiliki panjang sebesar 46 derajat. 46 derajat. Nah, 46 derajat ini terbagi menjadi 3 wilayah bentang alam Indonesia. Ada dangkalan Sunda. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, ini dangkalan Sunda yang warna putih ini. Jadi termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, ini masuk ke dangkalan Sunda. Ada juga dangkalan Sahul, ini ada Papua, terus nyambung ke Australia. Nah, yang di tengah-tengahnya merupakan daerah peralihan. Nah, apa sih ini mempelajari seperti ini? Dulu benua ini pernah membeku anak-anak. Jadi ketika dunia ini membeku, lautan yang dangkal itu akan membeku menjadi seperti sebuah daratan karena menjadi es. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau lautan yang dalam seperti ini daerah peralihan yang di sini ya. Ini daerah peralihan. Ini lautan yang dalam ini menjadi lautan yang dangkal. Harus kalian ketahui lautan yang dangkal itu adalah 200 meter. Jadi cukup dalam ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dulu kenapa bisa misalkan bisa tarik kesimpulan kenapa misalkan harimau Sumatera kok mirip sama harimau-harimau yang berada di belahan benua Asia yang berada di atasnya. Nah, karena mereka bisa bermigrasi karena lautan ini dulu ketika lautan menjadi sebuah daratan atau menjadi jadi mereka bisa bermigrasi. Walaupun itu berproses ya tidak hanya sekali, itu dalam proses ribuan tahun nah, seperti itu ya. Nah, antara daerah dangkalan Sunda dengan daerah peralihan ini dibatasi oleh garis Wallace atau ditulisnya Wallace ya. Nah, Wallace. Nah, kalau antara dangkalan daerah peralihan dengan dangkalan Sahul ini dibatasi
oleh garis Weber yang ini. Nih yang ini ya. Ini Weber. Nah, kalau binatang yang ada di dangkalan Sahul ini juga sama-sama memiliki kemiripan seperti misalkan burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu ada di Papua, tetapi di Australia juga ada. Tetapi memang jenisnya lebih indah yang berada di Papua dan ragamnya juga lebih banyak di ada Papua. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa Pak yang binatang-binatang yang ada di daerah peralihan? Nah, binatang-binatang atau flora dan fauna yang berada di daerah peralihan ini biasanya disebut dengan flora dan fauna endemik. Jadi endemik itu ciri khas. Nah, kalau misalkan daerah Dangkalan Sunda ini kan misalkan harimaunya yang ada di Sumatera kok mirip sama yang ada di belahan benua Asia. Nah, itu berarti tidak endemik ya. Ini juga dangkalan Sahul, misalkan burung cendrawasih, misalkan yang ada di sini kok ada di sini juga. Nah, seperti itu. Karena ini tidak endemik. Tetapi karena ini misalkan di daerah Sulawesi, ini misalkan daerah binatang flora dan faunanya adalah endemik. Contoh misalkan komodo. Nah, komodo itu merupakan binatang endemik, jadi binatang ciri khas. Terus juga bunga bangkai. Bunga bangkai juga merupakan contoh dari flora endemik. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena binatang-binatang yang berada di sekitar sini, ini mereka tidak bisa migrasi. Karena lautan di sini dalam, ketika terjadi pembekuan, seperti yang dangkalan Sunda tadi Bapak jelaskan, sama dangkalan Sahul, mereka tetap tidak bisa bermigrasi. Karena lautan ini walaupun disebut dengan lautan dangkal, asalnya tadi membeku menjadi lautan dalam menjadi lautan janggal tetap saja dalam. Kalau ukurannya misalkan 200 meter, nah seperti itu. Jadi binatang tidak bisa berpindah atau tidak bisa bermigrasi. Nah seperti itu. Nah itulah bentang alam Indonesia. Nah kalau dibagi, diperjelas lagi, nah dangkalan Sunda ini Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, semuanya ini merupakan dangkalan Sunda. Nah, ini garis yang ungu ini garis Wallace. Ini adalah pembatas antara dangkalan Sunda dengan daerah peralihan. Ini adalah peralihan. Ini Sulawesi, ke bawah NTT, NTB. Nah, ini merupakan daerah peralihan. Nah, kalau dangkalan Sahul yang ini dengan Sahul. Nah, ini dibatasi oleh garis Weber. Nah, ini yang warna ini seperti itu. Nah, mungkin penjelasannya seperti itu. Nah, baik. Yang selanjutnya kalian harus mengetahui karena tadi sudah dijelaskan ya tentang pengaruh letak secara geografis itu Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan. Nah, Indonesia ini terletak dari pada posisi 3 lempengan. Nah, anak-anak sebetulnya kita ini hidup seperti berada di atas bom waktu. Jadi lapisan bumi ini merupakan di bawahnya itu merupakan ada lapisan litosfer. Jadi lapisan litosfer dulu adalah cairan yang panas sekali. Nah, seperti itu. Nah, terus juga kita itu berada di atas lempengan-lempengan 3 lempengan utama. Yang pertama adalah lempengan Indo-Australia yang ini nih. Nah, ya. Terus juga ada Eurasia ini, Eurasia lempengan Eurasia yang ini yang sebelah sini. Yang selanjutnya ada lempengan Pasifik. Nah, sebelah sini. Nah, jadi 3 lempengan ini seakan-akan bisa bertumbukan. Inilah yang membuat Indonesia rawan terhadap bencana, baik bencana tektonik maupun bencana vulkanik. Jadi ketika lempengan ini bertumbukan,
Ini dapat membahayakan, dapat menimbulkan terjadinya gempa, baik yang tektonik maupun vulkanik. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas dulu, ini lapisan bumi, struktur bumi. Struktur bumi ini dibagi menjadi 4 ya. Yang ini ada inti bumi, ini merupakan sumber panas bumi. Jadi ini panas sekali ya. Sampai warnanya menjadi putih. Lalu lapisan yang keduanya adalah ada inti luar. Terus juga ada mantel bumi, ini secara singkat saja. Nah, di sini disebut lapisan litosfer. Nah, di sini magma. Ada magma, terus semakin jauh akan mengeras bumi ini, maka disebutlah kerak bumi. Nah, ada kerak bumi, dari kerak bumi juga sampai kulit bumi, ini memiliki cukup dalam ya, seperti itu. Jadi, dari kita yang tempat kita berpijak sampai ke inti bumi itu sangat dalam sekali dan seperti itu ya. Jadi seakan-akan kalau misalkan maaf Bapak bahas sedikit, kalau misalkan bumi ini kiamat ya ini meletuslah seperti itu ya. Meletus jadi hancurlah bumi ini seperti itu ya. Nah, di sini magma. Nah, kalau magma ini jadi uapnya ini menekan ke atas. Seakan-akan misalkan ketika kalian melihat misalkan air mendidih kan bergelembung-gelembung. Nah, misalkan itu kalian bisa ibaratkan itu merupakan sebuah proses magma. Nah, misalkan kita taruh misalkan di atasnya misalkan sebuah kayu. Nah, itu misalkan lempengannya itu seperti bergerak dan seperti itu. Bisa ke kanan, bisa ke kiri dan bisa bertumbukan dengan lempengan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi inilah struktur bumi. Nah, seperti itu. Nah, bumi dari inti bumi dulu ini nanti kita akan bahas ketika zaman praaksara mungkin ya proses terjadinya bumi. Nah, bumi ini dari asalnya cair sampai membeku ini mengalami proses evolusi. Jadi evolusi itu adalah perubahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, seperti Bapak kalau ilustrasikan seperti gambar ini. Dari misalkan sebelum besar sampai membesar. Jadi pohon yang ditanam sampai pohon sampai berbuah itu bisa dicontohkan sebagai sebuah proses evolusi. Atau misalkan kalian kalau melihat seorang bintang olahraga UFC misalkannya, nah ketika lahir kan dia belum bisa apa-apa ya, bisa digendong, makan juga dikasih makan sama orang tuanya. Tetapi ketika menjadi 20 tahun kemudian menjadi seorang bintang UFC misalkan, nah, dia menjadi kuat, tenaganya besar. Nah, itu merupakan contoh dari sebuah evolusi. Nah, mungkin seperti itu penjelasan. Nah, bumi ini juga seperti itu. Jadi bumi ini mengalami sebuah proses pembentukan tidak langsung simsalabim. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, dari pertemuan kali ini, Bapak pengen menyimpulkan. Jadi, mudah-mudahan yang pertama kalian dapat memahami letak Indonesia secara astronomis. Apa tujuannya? Kalian bisa menganalisis pembagian waktu dan iklim. Nah, jadi waktu itu ditentukan oleh garis bujur dan iklim itu ditentukan oleh garis lintang. Yang kedua, itu kalian dapat memahami letak geologis Indonesia. Jadi letak Indonesia yang sebenarnya pada permukaan bumi ini. Nah, menganalisis letak Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan letak Indonesia berada pada dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini Indonesia berada pada jalur perdagangan. Dampaknya seperti apa? Tadi yang seperti sudah dijelaskan. Keuntungannya apa? Kekurangannya apa? Seperti itu. Kalian harus bisa sampai situ. Yang ketiga, kalian dapat memahami letak Indonesia secara geologis. Jadi Indonesia dilihat dari dua jalur
dari dua jalur pegunungan. Jalur pegunungan Sirkum Pasifik yang bermula dari benua Amerika, nah, dan jalur pegunungan Mediterania yang bermula dari Laut Tengah atau Mediterania seperti itu ya. Nah, dampaknya seperti apa? Nah, secara geologis, yang pertama kan Indonesia menjadi wilayah yang subur, kaya akan mineral. Nah, selanjutnya dampak negatifnya bisa terjadi gempa kapan saja, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini saja materinya. Bapak gabungkan saja ini letak geografis dan letak geologis, karena kalau dipisah ini nanti bahasanya terlalu panjang seperti itu ya. Jadi Bapak gabungkan saja. Silahkan seperti biasa kalau kalian tidak ada yang atau kurang dipahami materi ini, penjelasan yang di sini, silahkan kalian WA ke Bapak ya. Japri juga kapan saja, di mana saja. Ini merupakan contoh dari kegiatan Merdeka Belajar. Nah, seperti itu. Baik, ini ada kata-kata sedikit buat kalian ya. Jadilah baik, karena kalau kita berpura baik terhadap orang lain, maka kita juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang pura-pura baik terhadap kita. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, mohon maaf kekurangannya. Kalau materi ini kurang dipahami, kalian silahkan bertanya. Misalkan contohnya seperti ini. Pak, pada menit ke sekian, saya kurang mengerti. Tolong minta dijelaskan. Nanti Bapak lihat videonya. Nanti Bapak akan berusaha untuk menjelaskan sesuai dengan permintaan kalian. Seperti itu ya. Jadi kita belajar ini, sekarang kan zamannya Merdeka Belajar. Kita menggunakan media. Kita segalanya dipermudah. Jadi semuanya adalah sekarang zamannya Internet of Things. Nah, kenapa Bapak tidak menggunakan Zoom? Karena mungkin kalau kita Zooman, tidak semua anak bisa, dan karena misalkan memakan kuota juga yang cukup besar, nah kita memanfaatkan saja pembelajaran seperti ini. Hatur nuhun bager soleh soleha karena perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.